terhadap kepengurusan OJK periode ketiga ini memang kalau dalam catatan YLKI itu tantangannya cukup berat, paling tidak berdasarkan pengalaman atau aduan yang diterima bidang pengaduan di YLKI, di mana proporsi aduan konsumen di sektor jasa keuangan itu persentasenya masih tinggi, mendekati 50%. Kenapa angka tinggi? Karena kalau dibandingkan dengan aduan konsumen jasa keuangan di negara lain, misalnya kita mengacu data yang dihimpun Hong Kong Consumer Council, aduan konsumen jasa keuangan itu cuma 2% dari total aduan konsumen yang diterima. Kemudian persoalan tantangan berikutnya adalah YLKI belum melihat bahwa di OJK itu ada komisioner di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Effort OJK terkait dengan perlindungan konsumen ini juga lebih maksimal. Paling tidak tadi berangkat dari data-data aduan konsumen jasa keuangan yang diterima YLKI. Itu secara umum. Baik, 50% yang tadi Bapak sampaikan, apakah ini dari seluruh pengaduan yang diterima YLKI? Ya, jadi dari seluruh aduan konsumen YLKI itu hampir 50% itu jasa keuangan. Paling tinggi adalah pinjaman online, kemudian di sektor perbankan, kemudian leasing, asuransi, terus produk e-money, dan produk-produk terkait dengan investasi. Baik, dari sektor-sektor tersebut yang proporsinya paling besar pengaduannya ini sektor apa, Pak? Tadi di pinjaman online. Jadi memang ini kalau YLKI melihat yang perlu mendapat perhatian itu pertama dari sisi intensitas pengaduan. Kemudian yang kedua ada beberapa sektor yang ada problem sistemik. Jadi aduannya mungkin nggak banyak. Misalnya asuransi, itu aduannya lebih rendah daripada pinjaman online atau perbankan. Tapi di produk asuransi itu ada problem sistemik di perlindungan konsumen. Kasus asuransi Bumi Vita dan asuransi Jiwasraya itu membuka mata kita semua masih lemahnya perlindungan konsumen asuransi di Indonesia. Baik, sebenarnya untuk Dewan Komisioner OJK sendiri ini kan ada bagian untuk literasi dan juga edukasi begitu Pak. Apakah artinya evaluasi dari YLKI untuk pimpinan di sektor tersebut ini masih kurang? Ya memang ini ya, kalau kita bandingkan periode pertama, periode kedua, dan harapan periode ketiga tadi, itu di periode pertama itu komisioner di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Bu Tito waktu itu cukup terbuka, cukup akomodatif, berinteraksi dengan lembaga-lembaga konsumen lain, termasuk YLKI dan juga Badan Perlindungan Konsumen. Di periode kedua itu YLKI melihat komisioner di bidang edukasi dan perlindungan konsumen itu kesannya terlalu eksklusif. Padahal kalau kita bicara perlindungan konsumen itu ya mau tidak mau harus berkolaborasi dengan lembaga lain yang punya misi yang sama-sama melindungi konsumen. Di sini ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat seperti YLKI, juga ada Badan Perlindungan Konsumen nasional. Kita berharap komisioner di bidang pendidikan dan edukasi konsumen OJK periode ke depan itu lebih terbuka. Terbuka dalam pengertian ya tadi, untuk menciptakan perlindungan konsumen tidak mungkin dilakukan OJK sendiri, harus berkolaborasi dengan institusi lain kan gitu. Institusi lain itu ya kalau kita bicara partisipasi masyarakat, bisa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat seperti YLKI yang saat ini jumlahnya sekitar 300-an di seluruh Indonesia, dan juga tadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, karena secara esensi kan dua lembaga itu kan punya concern yang sama di bidang perlindungan konsumen gitu.